Kerajaan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Aceh yang berdiri di Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh dengan sultan pertamanya Sultan Ali Mukhayat Shah pada tahun 1496. Pada awalnya, kerajaan ini berdiri atas wilayah kerajaan Lamuri, kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya mencakup Daya, Bedir, Lidi, Nakur. Selanjutnya, pada tahun 1524, wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh diikuti dengan Aru. Pada tahun 1528, Ali Mukhayat Shah digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Salahuddin, yang kemudian berkuasa hingga tahun 1537. Kemudian Salahuddin digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar yang berkuasa hingga tahun 1571. Masa kejayaan. Meskipun Sultan dianggap sebagai penguasa tertinggi, tapi nyatanya selalu dikendalikan oleh orang kaya atau hulu balang. Hikayat Aceh menuturkan Sultan yang diturunkan paksa diantaranya Sultan Sri Alam digulingkan pada 1579 karena perangainya yang sudah melampaui batas dalam membagi-bagikan harta kerajaan pada pengikutnya. Penggantinya, Sultan Zainal Abidin, terbunuh beberapa bulan kemudian karena kekejamannya dan karena kecanduannya berburu dan adu binatang. Raja-raja dan orang kaya menawarkan mahkota kepada Alauddin Riwayat Shah Sayyid Al-Mukamil dari dinasti Darul Kamal pada 1589. Ia segera mengakhiri periode ketidakstabilan dengan menumpas orang kaya yang berlawanan dengannya, sambil memperkuat posisinya sebagai penguasa tunggal Kesultanan Aceh yang berdampak ke kesultanan berikutnya. Kesultanan Aceh mengalami masa ekspansi dan pengaruh terluas pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636 atau Sultan Mahkota Alam. Pada masa kepemimpinannya, Aceh menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama. Pada tahun 1629, Kesultanan Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka dengan armada yang terdiri dari 500 buah kapal perang dan 60.000 tentara laut. Serangan ini dalam upaya memperluas dominasi Aceh atas Selat Malaka dan Semenanjung Melayu. Sayangnya, ekspedisi ini gagal, meskipun pada tahun yang sama Aceh menduduki Kedah dan banyak membawa penduduknya ke Aceh. Pada masa Alauddin Sayyid Al-Mukamil, kakek dari Sultan Iskandar Muda, didatangkan perutusan diplomatik ke Belanda pada tahun 1602 dengan pimpinan Tuanku Abdul Hamid Sultan. Juga banyak mengirim surat ke berbagai pemimpin dunia, seperti ke Sultan Turki Selimti, Pangeran Maurits van Nassau, dan Ratu Elizabeth ke-1. Semua ini dilakukan untuk memperkuat posisi kekuasaan Aceh. Pada tahun 1641 atau sepeninggal Sultan Iskandar Thani, kerajaan Aceh mengalami kemunduran. Faktor kejatuhan kerajaan Aceh paling utama adalah adanya perebutan kekuasaan di antara para pewaris takhta. Selain itu, kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selatan Malaka semakin menguat. Pada masa pemerintahan raja terakhir kerajaan Aceh, Belanda terus melancarkan perang terhadap Aceh. Setelah melakukan peperangan selama 40 tahun, Kesultanan Aceh akhirnya jatuh ke pangkuan kolonial Belanda. Perang Aceh adalah pertempuran antara Kesultanan Aceh melawan Belanda yang berlangsung antara tahun 1873 sampai 1904. Pertempuran ini merupakan bagian dari serangkaian konflik yang timbul karena ambisi Belanda untuk menguasai Nusantara. Di antara perlawanan-perlawanan besar yang terjadi di Indonesia sepanjang abad ke-19, Perang Aceh termasuk yang paling berat dan terlama bagi Belanda. Meski Kesultanan Aceh telah menyerah pada tahun 1904 dan kekuatannya banyak berkurang, perlawanan dari rakyat terus berlanjut hingga tahun 1914. Perang Aceh terjadi karena keinginan Belanda untuk menguasai Aceh, yang kedudukannya semakin penting baik dari segi strategi perang maupun jalur perdagangan sejak terusan Suez dibuka pada tahun 1869. Salah satu sebab terjadinya Perang Aceh yaitu adanya politik ekspansi Belanda karena Traktat Sumatera yang isinya menyebutkan bahwa Inggris memberikan izin kepada Belanda menguasai Sumatera.
Kehidupan politik dan pemerintahan kerajaan Aceh dipimpin oleh seorang sultan. Sultan atau raja awal mulanya berkedudukan di Kampung Pandai, namun kemudian dipindahkan ke dalam Darut Dunia atau di sekitar pendopo Gubernur Aceh sekarang. Ibu kota Kesultanan Aceh berada di Bandar Aceh Darussalam. Namun pada tahun 1873 ibu kota dipindahkan ke Kaumala di pedalaman Pidi. Dari awal berdiri hingga runtuhnya terdapat kurang lebih 35 sultan Kesultanan Aceh Darussalam. Berikut ini silsilah Sultan Aceh berdasarkan sumber Bustanus Salatin, karangan Nuruddin Ar-Raniri meliputi Sultan Ali Mukhsyad Shah. Beliau merupakan pendiri kerajaan Aceh sekaligus sultan pertama. Ia memerintah dari tahun 1514 hingga 1528 Masehi. Sultan Salahuddin, pada masa pemerintahannya, Kesultanan Aceh mengalami kemerosotan sebab sultan tidak mempedulikan kerajaan. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar, ia memerintah Kesultanan Aceh dari tahun 1537 hingga 1568 Masehi. Pada masa pemerintahan Alauddin Riayat, Kesultanan Aceh mengalami banyak perubahan. Selain ketiga sultan di atas, berikut ini daftar sultan-sultan lain di Kesultanan Aceh Darussalam meliputi Sultan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Thani, Sultan Sri Alam, Sultan Zain Al-Abidin, Sultan Ala Al-Mansur Shah, Sultan Buyong. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Aceh bertumbuh di bidang pelayaran dan perdagangan. Perekonomian Aceh tumbuh pesat sebab letaknya strategis di Selat Malaka. Selain itu, semakin meluasnya pengaruh Kerajaan Aceh dan hubungan-hubungan dengan pihak asing juga menjadi faktor pengembangan ekonomi yang semakin maju. Di bawah ini beberapa komoditas perdagangan Kerajaan Aceh, meliputi lada, emas, minyak, tanah, kapur, sutra, kapas, kapur barus, menyan, belerang. Selain itu, perekonomian di ibu kota kerajaan juga tumbuh pesat, dibuktikan dengan sudah adanya pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi di bidang pertanian. Daerah Sedang Pidie adalah lumbung bagi komoditas padi. Namun, komoditas utama atau bisa dikatakan unggulan di Kesultanan Aceh yang diekspor keluar adalah lada. Dengan kemakmuran dan kemajuan di bidang perekonomian, Kesultanan Aceh kemudian tumbuh menjadi kerajaan Islam besar yang diperkuat oleh armada bersenjata yang besar dan kuat, terutama armada lautnya. Kehidupan sosial budaya. Selain di bidang perekonomian, pengaruh letak yang strategis membuat kehidupan sosial budaya di Kerajaan Aceh tumbuh pesat. Hal ini disebabkan karena interaksi dengan orang luar seperti pedagang-pedagang dari Timur Tengah dan Eropa. Kehidupan sosial budaya dapat dilihat landasan hukum yang yang didasari dari ajaran Islam. Hukum adat ini disebut hukum adat Mahkota Alam. Berdasarkan hukum ini, pengangkatan seorang sultan diatur dengan sedemikian rupa dengan melibatkan ulama dan perdana menteri. Sisa-sisa arsitektur bangunan peninggalan Kesultanan Aceh keberadaannya tidak terlalu banyak, disebabkan karena sudah terbakar pada masa Perang Aceh. Beberapa bangunan yang masih tersisa contohnya seperti istana dalam Darutonya yang sekarang menjadi pendopo Gubernur Aceh. Selain istana, beberapa peninggalan yang masih dapat kita lihat sampai sekarang seperti Masjid Tua Indrapuri, Benteng Indrapatra, Gunungan, Pintokop, dan kompleks pemakaman keluarga Kesultanan Aceh. Kehidupan agama. Mayoritas masyarakat di Kesultanan Aceh beragama Islam. Perkembangan agama Islam di kerajaan ini disebabkan karena terjadi hubungan interaksi dengan pedagang Arab dan India. Peran Kesultanan Aceh dalam menyebarkan agama Islam dapat dibuktikan dari karya-karya ulama Aceh yang dipakai di Asia Tenggara. Contohnya seperti karangan risalah Masailal Muhtadin li Ikhwanil Muhtadi yang diterbitkan oleh Syekh Daud Rumi. Kemudian, Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang setidaknya telah menulis sebanyak 27 kitab dalam bahasa Arab dan Melayu. Karyanya yang paling populer yaitu Sirat Al-Mustaqim. Berikut adalah peninggalan Kerajaan Aceh. Yang pertama ada Masjid Raya Baitur Rahman, Taman Sari Gunungan, Masjid Tua Indrapuri, Benteng Indrapatra, Pintokop, Meriam Kesultanan Aceh, Makam Sultan Iskandar Muda, Uang Emas Kerajaan Aceh, Stempel Cap Sikureng, Bedang Aman Nyerang, Kerkhof, karya sastra Hikayat-Hikayat Melayu,
Hikayat Raja-Raja Pasai, dan Hikayat Perang Sabi.